Shalom. Shalom. Tahu artinya shalom? Ya, salam damainya Tuhan menyertaimu dan salam damainya Tuhan menyertai saya. Jadi kalau saya menyampaikan salam shalom kepadamu kawan, dan kalau saudara mengatakan shalom kepada saya, salam damainya Tuhan juga menyertai saya. Amin. Saya mau tanya dulu, tentu gereja kita beda-beda ya. Coba saudara gerejanya? Ya, GPDI. Ini yang saya tanya. HKBP Balige, Persea. HKI Balige Kota. Hah? Sitorang Jaya. Saya juga gereja saya HKI, tapi penabalan saya dari misioner. Ya, jemaat HKI juga saya. HKBP. Ya, pada umumnya kalau saya lihat di Toba ini kebanyakan HKBP ya. Di Toba, kalau di Tarutung HKI banyak sekali ya. Saya sudah khotbah di Sarulla juga HKI, situ juga. Di Toba ini juga termasuk Lagu Buti, ya kan? Beberapa gereja HKI saya juga sudah melayani di sana. Termasuk di Silangit sana sudah juga pernah saya, Sibulga. Ya, beberapa HKI lah ya, saya tidak bisa ingat. Namun saya diutus untuk pelayanan ke penjara-penjara. Ya, tahanan-tahanan polisi ini dianggap penjara, ya. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Pendeta Misionaris Evangelis Daniel Pardede. Ya, sekaligus juga saya seorang advokat, ya, pengacara. Saya bisa tahu sangkaannya kasus apa? Narkoba, pengedar, pemakai pengedar. Duh, bagaimana? Masa nggak tahu? Hah? Saya tangkap sendirian. Ditangkap? Sendiri. Ya kan polisi sudah menduga pemakai itu pengedar. Gak mungkin tidak. Gak tahu. Oh, luar biasa. Ini pencurian. Apa yang dicuri anak gadis? Hah? HP. Masih sekolah? Pencurian apa yang dicuri? Loudspeaker. Harganya berapa itu? Ini harganya HP-nya sekitar 3 juta. 2 juta. Saudara? Hah? Pemakai pengedar? Pemakai, bukan pengedar. Pemakai pengedar? Tanpa saudara mengatakan kepada saya sangkaan polisi kepadamu, saya sudah tahu, setidaknya menduga, kalau enggak judi, narkoba. Di seluruh Indonesia itulah kasus sampai sekarang ini, termasuk percabulan. Percabulan 3 itu ya. Siapa yang sudah pernah ditahan polisi seperti ini? Sudah pernah berapa kali? 2 kali. Ini yang ketiga? Yang ketiga. Pertama kali? Ketiga. 2 kali. Kasus yang samakah? Betul, kasus yang sama. Oh, baru pertama. Ini kasus yang sama? Kasus yang sama? Beda. Yang kedua, yang pertama apa? Penganiayaan, nggak sampai mati. Yang kedua, pencurian. Yang ini 3 kali. Yang pertama, yang sama. Ya, saya tanyakan ini. Bukan saya mau intervensi, ikut campur urusan polisi. Sekalipun saya pengacara. Kecuali kalau saya pengacaramu, saya bisa ikut campur ya. Ini sebatas ibarat dokter datang berobat. Saya mau tanya dulu kawan-kawan, langsung dokter itu suntik atau kasih obat? Tidak. Ya, cepat dijawab. Ini ibadah interaktif.
Bebas saja kita ini, santai saja. Ini juga gereja, saya mau katakan ya, ini juga gereja. Jangan anggap ini tidak gereja, gerejamu ya seperti HKI dan seperti HKBP, tidak. Ini juga bisa melebihi gereja HKBP-mu, HKI-mu, Pentakostamu. Kenapa saya katakan demikian? Sama-sama roh Tuhan ada di situ. Sama-sama Tuhan datang melawatmu kawan. Ya. Kemarin saya telepon komandan, hanya 2-3 tahanan katanya. Ternyata ada 5. Saya bilang 1-2 orang tahanan pun saya datang. Saya bilang saya datang dari Medan. Ya, saya bermukim di Medan, tapi saya melayani seluruh Polres, khususnya di Sumatera Utara ini. Sampai Kenya sana saya lalui itu, termasuk di luar pulau Sumatera. Dan rutinitas saya di Polda Kamis dan Minggu Polda, dan saya mitra Polda. Jadi maka itu kemanapun saya di Polres bahkan Polsek misalnya, tidak ada alasan polisi tidak memberikan saya mengunjungimu kawan. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Bukan untuk saya ya. Di gerejamu agak sungkan tepuk tangan, kecuali kalau aliran-aliran karismatik ya bisa ya, tidak sungkan-sungkan. Jadi saya tidak mau berbicara tentang sekte atau masalah aturan gereja. Saya berbicara tentang ini. Ya, mutlak Bible. Kalau di sini Alkitab saya tidak nyaman menyebut Alkitab. Tahu arti Alkitab? Tahu arti Alkitab? Enggak tahu. Apa? Apa arti Alkitab? Enggak ada yang tahu. Al artinya besar, kitab enggak tahu kitab. Kitab enggak. Kitab bukan arti suci. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, apa arti Alkitab? Buku besar. Buku besar. Setujukah Anda ini namanya buku besar? Ada lebih besar dari sini. Jadi kalau saya seperti di HKBP, di KPI, apa semua Bible. Saya lebih nyaman memakai istilah Bible. Jadi ini saya harus katakan kepadamu dari permulaan sebelum kita masuk ibadah. Terus nanti kalau saya tidak menyebut Allah, kalau di sini Alkitab ini, Bible ini, di situ menyebut Allah katanya. Saya tidak mau memakai itu lagi karena istilah Allah itu nama Tuhannya, pengakuan mereka yang agama tetangga kita, yang biasa mereka sebut Allah. Amin. Allah. Dan di Malaysia sudah dilarang umat Kristen menyebut Allah. Tidak boleh menyebut Allah. Harus kembali kita istilah Ibrani. Apa istilah Ibrani? Itu bahasa Indonesia Tuhan. Kalau orang Ibrani, orang Yahudi menyebut Adonai, Elohim, Adonai Elohenu, Adonai Echad, Tuhan yang satu, Adonai Sebaot, Tuhan yang maha pencipta, ya, Adonai Gibor, Tuhan yang maha perkasa, Adonai Samah, Tuhan yang maha hadir di semua tempat, termasuk di hatimu, di hatiku. Mereka menyebut Adonai atau Elohim sama. Termasuk ada istilah Adonai Jireh, Tuhan yang maha menyediakan apa yang saudara perlu. Itu istilah-istilah Ibrani. Karena ini Bible ini juga translate dari bahasa Ibrani ke bahasa Inggris, dan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi saya harus memulai ini sebelum kita masuk ibadah. Kalau nanti saya tidak menyebut kata Allah lagi, jangan katakan saya itu pendeta yang sesat, tidak. Ya, jadi kembali kepadamu kawan. Kalau masih nyaman menyebut Allah, ya terserah saja. Kalau saya menghimbau jangan pakai Allah lagi. Ya, ini dulu
Bible ini ditranslate orang yang beragama Islam dulu, karena dia yang paling tahu bahasa Ibrani. Masjid yang besar di Asia Tenggara yang ada di Jakarta, Istiqlal ya, itu orang Kristen yang bangun itu, tahu kan? Marga Nababan, insinyur udah meninggal dia. Jadi tidak ada yang salah itu. Kalau ini pun ditranslate dulu yang beragama Islam, sehingga sejarahnya memakai kata Allah di sini. Dan kita berdua suatu saat Lembaga Alkitab Indonesia bisa merubah itu. Ya, karena kalau bahasa Inggris itu apa disebut Tuhan? God. God, oh my God. Ya. God bless you katanya kan gitu. God. Ya. Jadi kalau kalau bahasa Batak Debata, ya kan? Itu belum nama Sang Pencipta. Kalau nama Sang Pencipta menurut kitab Ibrani YHWH. YHWH. Karena bahasa Yahudi, bahasa Yunani huruf mati. Macam mana saudara membaca YHWH? Bisa? Gak bisa kan? Huruf mati YHWH. Datanglah sebagian gereja atau sekte seperti HKBP Jehovah. Sebetulnya bukan Jehovah, translate apanya itu kepanjangan Yahweh. Ya, kalau kita tanya sama orang Israel bukan Jehovah katanya. Ya Yahweh katanya. Datang orang Indonesia sebagian, saudara tahu? Dipanjangkanlah dengan Yahweh. Pernah dengar Yahweh? Itulah yang sesungguhnya huruf mati bahasa Ibrani. Sampai sekarang bahasa tulisan mereka itu tulisan mati. Ya, jadi kalau masuk kita dalam ibadah nanti ada istilah yang keluar dari saya yang saudara tidak pernah dengar, saya jelaskan dulu. Karena mungkin di gerejamu tidak menjelaskan itu, amin. Iya, saudara bisa tanya sama pendetanya, apa betul yang saya katakan? Saya yakin jawabannya betul. Kalau dia sarjana teologi. Cuma di gereja hampir tidak pernah didengung-dengungkan, apalagi HKBP karena masih memakai Jehovah. Nanti jadi kacau jemaatnya. Ya, jadi kalau di gereja nggak diajarkan, saya mengajarkan apa adanya. Dan HKBP tidak mengatakan saya salah, tidak. Ya, saya percaya tidak. Cuma sudah begitulah dari pertama HKBP ini menyebut Jehovah Debata, kan? Debata ini pun tidak ada istilah Ibrani. Ibrani menyebut itu Elohim, Adonai. Ya, sampai sekarang ibadah, ya bahasa Ibrani Tuhan kita Yesus itu berbahasa Ibrani. Ya, berbahasa Yahudi karena dia adalah bangsa Yahudi. Dia kan bangsa Yahudi, ya bahasa Yahudi, kan begitu. Nah, saya mau tanya dulu, lagu apa yang saudara suka? Lagu rohani. Biar kita nyanyikan, apa yang suka? Saya mau tanya dulu. Gak ada yang suka lagu rohani atau tidak ada tahu sama sekali? Tidak ada yang tahu lagi rohani. Miskin kali lah kita ya. Saya mau tanya, saudara ikut ibadah kemauan sendiri atau karena dipanggil Pak Polisi? Kalau nggak dipanggil saudara mau? Tidak mau? Enggak. Kalau memang Pak Polisi yang meminta Anda ibadah atau keadaan terpaksa, saya minta kembali aja lagi ke tempat. Dan katakan sama saya, Pak, saya tidak mau ibadah. Enggak apa-apa, Pak Polisi tidak marah. Ada yang keberatan ibadah? Hah? Jangan sampai ada di kantor polisi, di tahanan polisi atau di lapas. Setelah saudara inkrah, udah diputuskan, saya dipaksa ibadah. Apalagi